Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube, yaitu tentang penyebab atau perbedaan kenapa di menu analitik YouTube kalian berbeda dengan di menu monetisasi YouTube. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, di sini aku akan jelasin kenapa di menu analitik YouTube Studio itu berbeda dengan di menu monetisasi YouTube. Itu ada penyebabnya guys. Karena aku juga ngalamin ya, menu di analitik berbeda dengan di menu monetisasi karena aku sendiri mengalaminya. Nah, kenapa sih? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa bisa berbeda, penjelasannya itu seperti apa. Nah, penyebab dari menu analitik itu adalah menu yang real time. Kalau kalian bisa lihat di menu YouTube Studio itu berbeda dengan di menu analitik dan monetisasi, karena syarat untuk YouTuber itu harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan kalian harus terpenuhi guys gitu. Nah, pasti kalian itu merasa kesulitan untuk bisa mengetahui gimana sih caranya bisa melihat data analitik YouTube kalian. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, karena aku ngalami sendiri guys, kenapa menu di YouTube Studio Analitik berbeda dengan di menu monetisasi. Karena untuk syarat menjadi seorang YouTuber itu harus ada 2 syarat, yaitu memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian harus penuhi. Kalau kalian bisa lihat di istilahnya di YouTube Studio itu ada tampilan menu yang dinama analitik. Analitik itu perkembangan per harinya itu bisa dilihat dari real time-nya. Kalau kalian bisa lihat ada tampilan warna biru di situ, berarti real time itu update-nya itu setiap hari guys. Berbeda dengan menu monetisasi. Dia itu butuh penyaringan 2 kali 24 jam. Contohnya kalau misalnya sekarang tanggal 2 Januari itu di update-nya itu 2, 3, 4, berarti 5 Januari itu update-nya jam 4 sore. Nah, kenapa sih penyebabnya bisa berbeda? Sepasti aku pun mengalaminya guys, dan aku bertanya-tanya kenapa bisa berbeda dengan menu analitik dan menu monetisasi. Nah, di sini aku kupas tuntas. Yang pertama itu adalah menu analitik. Yang dinamakan menu analitik yaitu kalian bisa lihat di YouTube Studio dan di tampilan situs desktop dan tampilan menu analitik YouTube kalian, di situ terlihat jelas real time-nya. Contohnya itu aku tongolin di sini. Dari menu analitik aku itu seharusnya 4000,2, itu sudah memenuhi syarat untuk jam waktu tontonnya. Tetapi kalian bisa lihat lagi di menu monetisasi itu sekitar 3887 ya kalau nggak salah. Itu tuh lambat masuk ke menu monetisasi, sementara kita butuh itu di menu monetisasi untuk bisa mengajukan ke pihak YouTube-nya guys. Nah, aku kan bertanya-tanya kenapa kok bisa beda dengan menu analitik. Nah, di sini juga kalian pasti belum paham gitu. Sementara aku juga mengalaminya, aku juga belum paham, dan aku mau tahu gimana caranya bisa lebih
tahu dengan analitik dan menu monetisasi. Nah, di situ juga kemungkinan di menu monetisasi itu dia ada keterlambatan, guys. Jadi tuh di real time aslinya itu di analitik dia update setiap hari. Sementara di menu monetisasi itu 2 kali 24 jam. Hitungan waktunya itu agak lambat. Dia itu di menu monetisasi itu dia tersaring ya. Jadi tuh kalau misalnya penyebabnya itu kemungkinan spam, contohnya tuh kayak kalian atau orang lain tuh komentar yang spam di durasi yang istilahnya sebentar gitu. Biasanya kan orang kan suka support ya, intinya saling subscribe, jadi subscriber hilang, tontonan hilang, itu kemungkinan bisa seperti itu, guys. Jadi kalau di menu monetisasi itu dia itu yang udah disaring, yang benar-benar beda dengan menu analitik gitu. Jadi tuh kalau yang di menu monetisasi itu udah disaring dan asli, dan di situ juga kita harus mengajukan di menu monetisasi yang asli itu, guys. Kemungkinan ada spam, ada support kemungkinan istilahnya dengan cara curang menonton dengan akun sendiri gitu. Kadang-kadang juga bisa terdeteksi oleh YouTube, guys gitu. Kalau aku pribadi, aku menunggu hal itu gitu. Kalau nonton dengan akun istilahnya akun sendiri itu enggak gitu, tetapi memang dia itu agak lambat. Kita mau sabar dulu, entah 2 kali 24 jam, entah kita tunggu dulu, dan itu butuh penyaringan di menu monetisasi. Kalian nggak usah khawatir kalau kalian mendapatkan itu dengan cara yang asli, dengan cara yang murni, subscriber dan waktu tonton, kalian nggak usah khawatir, nggak bakalan hilang, nanti akan diakumulasikan oleh pihak YouTube di menu monetisasi. Kemungkinan itu bisa sesuai dengan menu analitik gitu, guys. Itu penyebabnya kemungkinan ada hal-hal yang janggal gitu. Jadi itu pembersihan itu kenapa di menu analitik di real time-nya itu YouTube itu berbeda dengan menu monetisasi. Pasti itu sudah terjawab karena kemungkinan ada spam, ada support, ada dengan cara curang, cara mendapatkan subscriber dengan saling tonton meskipun itu durasinya sebentar gitu. Jadi tuh kalian nggak perlu khawatir kalau kalian istilahnya benar-benar yakin boleh support atau gimana, boleh, mungkin lebih hati-hati lagi gitu. Karena kan kalau misalnya itu kita nggak tahu, karena pihak YouTube tuh sangat lebih teliti. Jadi tuh di menu monetisasi itu udah tersaring dengan asli loh bahwa jam waktu tontonnya itu. Kemungkinan itu bisa, kenapa bisa waktu tontonnya itu bisa hilang di menu analitik gitu. Analitiknya 4.200, sementara di menu monetisasi 3.887, dan itu akan diakumulasikan 2 kali 24 jam 4 sore gitu. Jadi tuh kalian mohon bersabar kalau misalnya itu di menu itu, karena memang prosesnya agak lama, karena di menu monetisasi itu butuh penyaringan untuk bisa YouTube itu lebih pantas kita mendapatkan subscriber berapa, waktu tontonnya itu berapa gitu. Saya ada pembersihannya, guys. Jadi itu penyebab kenapa di menu analitik dan monetisasi itu berbeda seputar YouTube. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tentang seputar YouTuber bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk support dengan cara like, comment, dan subscribe di setiap sosial media yang kalian punya. Video